Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Buya beserta keluarga, para perindu majelis online. Alhamdulillah kita lanjutkan silsilah kajian kita, silsilah fikih praktis. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan rukun sholat. Jadi saya ulang kembali, rukun sholat dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga adalah rukun fi'li. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu rukun fi'li. Rukun fi'li ini adalah rukun yang dikerjakan oleh anggota badan. Jadi rukun fi'li ini adalah rukun kerjaannya badan. Jadi rukun yang harus dilakukan oleh anggota tubuh kita. Rukun fi'li yang pertama adalah berdiri. Berdiri, jadi sholat itu yang pertama wajib dilakukan dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu maka boleh dengan keadaan sebagai berikut. Kalau sholat yang fardu, yang pertama berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, berarti lanjut. Yang kedua yaitu duduk. Kalau nggak bisa duduk, berarti terlentang. Kalau nggak bisa terlentang, berarti berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, dengan isyarat kepala atau isyarat mata. Seperti itu. Jadi sholat itu adalah kalau kemampuannya itu dilihat. Kalau nggak bisa berdiri, ya ke yang selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau sholatnya sunnah, meskipun mampunya berdiri, akan tetapi boleh sholat dilakukan dalam kondisi duduk. Boleh dilakukan dalam kondisi berbaring. Nah, jadi, tapi pahalanya beda. Pahalanya beda sholat kalau kondisinya itu duduk dengan kondisi berdiri. Pahalanya akan berbeda kalau sholat dilakukan dalam kondisi berdiri, duduk, padahal dia bisa mampu dalam kondisi berdiri. Seperti itu. Kemudian cara duduk sholat, ini ada model-modelnya. Ada duduk iftirosh, yaitu duduk dengan cara mengikuti telapak kaki kiri itu di telapak kaki kanan itu dijinjitkan, diberdirikan. Kemudian telapak kaki kirinya menjadi alas. Ini kan, yang ini. Kemudian ada lagi duduk tawarruk. Tawarruk itu telapak kaki kanan diberdirikan sambil jarinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian telapak kaki kiri ujung betis dimasukin seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah iqa. Iqa itu kedua tumit ini nih, berdiri semuanya. Kalau tarobu itu duduk sila. Kemudian kalau nggak bisa yang itu berarti duduk boleh apa saja, seperti itu. Jadi urutan duduknya kurang lebih seperti ini nih. Kemudian yang selanjutnya adalah, tapi yang paling bagus ini nih, iftirosh. Tapi kalau nggak iftirosh boleh tawarruk, kemudian iqa, kemudian yang selanjutnya lagi. Nah, cara berbaring itu dengan posisi kepala di sebelah kanan, posisi kaki di sebelah kiri, kemudian badannya itu miring. Itu kalian bayangkan miring ke sebelah kanan, ditempelkan di alas sholat sehingga wajah menghadap ke arah kiblat. Ini berpiring kayak gini. Nah, kemudian kalau cara terlentang dengan menghadapkan kakinya ke arah kiblat, lehernya itu ditengkuk dengan bantal ataupun yang lebih tinggi sehingga menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Betul ya. Jadi udah kita bahas sholat yang wajib dilakukan dalam rukun
fi'li yaitu wajib dalam kondisi berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, urutannya duduk dan seterusnya. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah ruku. Jadi sholat itu wajib ruku dengan menundukkan kepala sekiranya tangan dapat menjangkau lutut dan punggungnya itu rata dengan kepala. Bagi yang tidak sholatnya duduk cukup dengan menundukkan kepala dan sekiranya dan telah meninggikan posisi tegaklah badan seperti itu. Posisi tegak saat duduk. Jika sholat berbaring terlentang, jika mungkin duduk sebentar untuk ruku maka duduk. Namun jika tidak mampu cukup dengan beri isyarat kepala untuk ruku seperti itu. Jika berbaring atau terlentang, jika mungkin duduk sebentar untuk ruku maka duduk. Kalau enggak cukup dengan memberi isyarat dengan kepala untuk ruku. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu i'tidal. I'tidal itu adalah kembali kepada posisi sebelum ruku. Jika sebelum ruku berdiri maka kembali kepada berdiri. Jika kembalinya dalam keadaan duduk maka kembali duduk. Maka dia kembali ruku, syaratnya i'tidal, kembali posisi sebelum ruku. Kemudian dia saat berdiri dari ruku, tidak tujuan selain i'tidal. Jadi ketika gini itu tujuannya apa? Tujuannya bukan karena pengen meluruskan pundak, tapi tujuannya adalah i'tidal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sujud. Sujud itu yaitu gerakan dengan cara menempelkan 7 anggota badan. Menempelkan 7 anggota badan ini adalah yaitu jidat, 2 telapak tangan berarti udah 3, 2 lutut berarti udah 5, kemudian 2 kaki berarti jadinya 7. Kemudian syaratnya itu kan ada 7. Yang pertama tadi menempelkan 7 anggota. Yang kedua adalah tulang pinggul harus lebih tinggi dari kepala. Jadi yang belakang itu harus lebih tinggi. Kemudian tidak sah sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan badan. Jadi kalau pakai peci-pecinya jangan sampai menutup semuanya gitu kan. Kemudian tidak bermaksud selain sujud untuk produk tuh. Sebaiknya tempat sujud mendapatkan tekanan badan, kepala, tekanan dari kepala. Berarti benar-benar tertekan. Kemudian jidat menempel ke tempat sujud tanpa ada pembatas atau penghalang. Maksudnya penghalang yang sini nih yang kita bawa dalam gerakan. Nah, kemudian kami hadirkan di sini, jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki yang wajib dibuka itu jidat, boleh buka boleh tutup itu telapak tangan, wajib boleh buka itu telapak tangan dan telapak kaki, kemudian wajib tutup itu adalah lutut. Nah, kalau perempuan itu wajib dibuka itu jidat, wajib ditutup itu adalah telapak kaki dan lutut, boleh buka boleh tutup itu adalah 2 telapak tangan. Itu perbedaannya. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya di situ di saat ada orang melakukan sujud. Nah, sujud ini adalah harus diwajibkan dengan tumanina. Jangan sampai sujud tapi nggak tumanina. Ini bermasalah kalau dia sampai nggak tumanina. Kemudian rukun sholat yang selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Ini hukumnya wajib, waktunya di antara 2 sujud setelah ruku. Waktunya di antara 2 sujud ya. Kemudian harus tumanina, paling bagusnya dengan duduk iftiros dengan cara apapun boleh asalkan menghadap kiblat. Kemudian jika tidak bisa duduk maka cara duduk. Jika tidak bisa duduk maka cara duduk di antara 2 sujud yaitu seperti keadaan sebelum sujud itu ya. Seperti itu kurang lebih tumanina ya. Kemudian yang selanjutnya adalah
Duduk tahiyatul akhir hukumnya wajib, waktunya ketika baca tasahud, paling utamanya tawaruk ya, dengan cara apapun asal masih bisa. Jika tidak tasahud, yang tidak duduk, maka tasahudnya adalah sebagaimana keadaan biasa yang dia bisa. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha, membentang, menggenggam ibu jari, dan jari telunjuk, kemudian nanti diberdirikan. Jika digerakkan cukup sekali aja, jadi gerakannya tuh gak boleh gini-gini ya. Ada mazhab lain yang mengatakan gerakannya ketika pada jalalah, tapi itu kan dari bukan mazhab kita. Bukan mazhab kita jadi gerak-gerakan gini. Dan yang terakhir adalah yaitu tertib. Tertib ini adalah berurutan. Jadi dari mulai awal sampai akhir jangan sampai sujud dulu baru nanti berdiri. Berdiri dulu ya, ruku dulu baru lanjut yang setelahnya. Jangan sampai ruku kemudian berdiri untuk baca Al-Fatihah. Jadi tertib itu 1 2 3. Tapi kalau berkesinambungan itu adalah 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita paham rukun sholat, kita akan bahas sunnah ketika sholat. Ini kita hadirkan saja ringkas. Sunnah ketika sholat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sunnah abad, jadi sunnah yang apabila ditinggalkan itu sengaja atau enggak sengaja, nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, sunnah yang apabila jika ditinggalkan maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Sunnah abad ini banyak, ada 20. Ini urutannya bisa dibaca kembali, cuma dari 20 ini dapat tersimpulkan yang pertama adalah membaca doa kunut. Yang kedua adalah tasahud awal, membaca tasahud awal. Kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasahud akhir. Ini sunnah abad. Sunnah abad ini kalau ditinggalkan yang 20 ini berarti nanti dia disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi kunut itu adalah sunnah. Nah, kunut itu hukumnya sunnah di dalam sholat subuh di rakaat kedua setelah ruku. Setelah ruku itu sunnah sujud sahwi, sunnah baca doa kunut. Kemudian sunnah hayat ini banyak, dari mulai mengangkat tangan saat takbiratul ihram, mengangkat tangan saat ruku, mengangkat tangan saat tidak. Jadi mengangkat tangan ada posisinya. Kemudian mengangkat tangan di saat berdiri di tasawuf awal, udah iftitah, seterusnya ini ada kurang lebih ada 20. Baca ta'awud, kemudian sholatnya lirih, kalau di siang hari lirih, kalau di malam hari sunnahnya dikeraskan. Kemudian ada takbir intikal saat berpindah rukun, kemudian melihat ke tempat sujud kecuali nanti dalam kondisi 5 hal, melihat jenazah, kemudian Ka'bah, kemudian sholat bawa mushaf, kemudian di belakang Nabi, kemudian yang kelima adalah yaitu di saat ada yang tidak menutup aurat, maka kita melihatnya ke atas. Nah, makanya kalau nanti mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji, nanti kalau di depan Ka'bah, cara sholatnya itu adalah dengan cara kita itu tidak melihat ke tempat sujud, tapi kita itu disunahkannya untuk melihat ke Ka'bah. Itu sunnah ya. Kemudian kita langsung lanjutkan saja. Kemudian yang terakhir adalah sunnah setelah sholat. Sunnah setelah sholat ini yang pertama adalah berzikir. Nih zikirnya usahakan yang dari Al-Bahjah,
Karena itu marginnya dalilnya sangat jelas dan luar biasa. Baca doa, baca istighfar gitu kan, dan seterusnya. Kemudian berpindah saat melakukan ibadah sholat sunnah agar memperbanyak saksi dalam ibadah. Kemudian disunahkan laki-laki tidak bubar terlebih dahulu sejauh perempuan ada bubar. Kemudian yang keempat adalah bersalaman. Ini bersalaman itu bukan kesunahan di dalam sholat, tapi bersalaman itu kesunahan di saat bertemu dan berpisah. Cuma biasanya orang-orang sholat itu salamannya itu setelah sholat, tapi biasanya pada asar ataupun pada subuh. Baik, ini saja bisa kami hadirkan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, diberi pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan kita semua beri kemudahan mengamalkan ilmu, panjang usia dan husnul khotimah sampai nomor Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.